Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sabahul khair. Selamat datang kembali di kelas Nahu. Insyaallah di pertemuan ini masih murajaah atau masih mengulang-ulang pelajaran yang telah dipelajari di semester sebelumnya. Di semester sebelumnya kita telah mempelajari beberapa bab dari pelajaran Nahu ini. Di antaranya adalah al-jumlatul mufidah, kemudian al-ajza'ul jumlah, taqsimul fi'li bi'tibari zamanihi, ada al-fi'lul madhi, ada al-fi'lul mudhari, ada fi'lul amr. Kemudian kita juga telah mempelajari al-fa'il, lalu al-maf'ul bih, juga al-muwazanatu bainal fa'il wal maf'ul bih, al-mubtada wal khabar, al-jumlatul fi'liyah, dan jumlah al-ismiyah. Nah, kita murajaah, kita ulang-ulang lagi agar ilmunya semakin mantap dan agar bisa bersambung dengan pelajaran yang akan dipelajari berikutnya insyaallah. Di bab pertama kita telah mempelajari al-jumlatul mufidah. Apa yang dimaksud dengan jumlah mufidah? Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah, yaitu at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammah yusamma jumlatan mufidah wa yusamma aidan kalaman. Jumlah mufidah adalah susunan kata yang bisa memberikan faidah sempurna. Jadi susunan kata yang bisa memberikan faidah sempurna itu disebut dengan jumlah mufidah. Jumlah mufidah atau juga disebut dengan kalam. Jadi, kalam itu sama dengan al-jumlah mufidah, yaitu susunan kata yang bisa memberikan faidah. Lalu, berapa minimal susunan kata sehingga bisa menjadi jumlah mufidah dijelaskan di kaidah berikutnya, yaitu al-jumlatul mufidah qad tatarakkabu min kalimataini wa qad tatarakkabu min aktsar. Sebuah jumlah mufidah itu terdiri dari dua kata dan juga terdiri dari lebih dari dua kata. Wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha, dan setiap kata dalam jumlah mufidah tersebut itu dianggap bagian dari kalimat. Contohnya terdiri dari dua kata adalah kalimat al-bustanu jamilun. Artinya kebun itu indah. Contoh yang terdiri dari tiga kata, qatafa Muhammadun zahratan. Muhammad memetik zahrah, terdiri dari tiga kata, yaitu qatafa 1, Muhammadun 2, zahratan 3. Nah, seperti itu. Kemudian tadi disebutkan wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha, dan setiap kata dalam jumlah mufidah tersebut adalah bagian-bagian dari kalimat tersebut. Lalu apa saja bagian-bagian kalimat tersebut? Nah, dijelaskan di kaidah berikutnya, ajza'ul jumlah atau bagian-bagian sebuah kalimat. Perhatikan kaidah ini. Al-kalimatu thalathatu anwa'in. Kata itu, kalimah atau kata dalam bahasa Arab itu ada tiga macam. Ismun wa fi'lun wa harfun, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Nah, jadi kata dalam bahasa Arab tidak akan keluar dari tiga jenis kata ini. Pasti isim, kalau nggak isim fi'il, kalau nggak fi'il atau huruf, ya itu. Lalu apa yang dimaksud dengan isim? Yaitu kullu lafdhin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun au jamadun au ayu syai'in akhar. Isim adalah setiap kata untuk menyebut nama orang, nama hewan, nama tumbuhan, nama benda mati, atau hal yang lainnya. Itulah isim. Lalu apa yang dimaksud dengan fi'il? Fi'il adalah kullu lafdhin yadullu ala husuli amarin fi zaman khasin. Fi'il adalah setiap kata yang menunjukkan terjadinya sebuah kejadian atau sebuah perbuatan pada waktu tertentu. Nanti akan dipelajari, yaitu masa lampau, masa sekarang atau yang akan datang, dan perintah. Kemudian
huruf atau al-harfu, yaitu kullu lafdhin la yadhharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Huruf adalah setiap lafaz yang maknanya tidak akan jelas secara sempurna kecuali jika bersama kata lainnya. Nah, kita lihat di contoh mana yang termasuk isim, mana yang termasuk fi'il, dan mana yang termasuk huruf. Contohnya dari kata yang pertama. Raqiba Ibrahimul hisana. Ini adalah jumlah mufidah terdiri dari 3 kata, yaitu Raqiba, Ibrahimu, dan al-hisana. Artinya apa? Ibrahim mengendarai kuda. Mana yang termasuk fi'il, mana yang termasuk isim, dan mana yang termasuk huruf. Yang termasuk fi'il adalah kata raqiba, karena menunjukkan kata kerja atau pekerjaan atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Ya. Ibrahimu adalah isim, karena dia menunjukkan nama orang. Begitu juga dengan al-hisan, dia adalah isim, karena menunjukkan nama hewan. Kita lihat contoh lainnya yang di dalamnya terdapat huruf. Contoh nomor 7. Tajri safinatu 'alal ma'i. Artinya perahu itu sedang berjalan atau sedang berlayar di atas air. Jumlah mufidah ini terdiri dari 4 kata. Tajri, safinah, ala, dan alma. Lalu mana yang termasuk isim, mana yang termasuk fi'il, dan mana yang termasuk huruf dalam jumlah mufidah ini? Yang termasuk fi'il adalah tajri, karena menunjukkan pekerjaan atau menunjukkan kejadian, yaitu sedang berlayar. Lalu mana yang termasuk dengan isim, yaitu as-safinah, yang berarti perahu, menunjukkan jamadun atau benda mati. Juga alma, air, ya, yang menunjukkan benda mati, juga isim. Nah, sedangkan ala ini adalah huruf yang berarti di atas, yang mana jika tidak dibarengi dengan alma, maka maknanya tidak akan jelas. Ya, di atas apa? Ala, ya, seperti itu. Nah, jadi itulah contoh-contoh mana isim, mana fi'il, dan mana huruf. Ya, kemudian kita lanjut ke murajaah berikutnya, yaitu taqsimul fi'li bi'tibari zamanihi. Di bab sebelumnya telah dipelajari bahwasanya salah satu bagian kalimat adalah fi'il. Nah, fi'il itu terbagi menjadi 3 berdasarkan keterangan waktunya. Yaitu yang pertama disebut dengan fi'il madhi. Apa yang disebut dengan fi'il madhi? Yaitu kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madhi. Itu setiap fi'il atau kata kerja yang menunjukkan terjadinya sebuah pekerjaan atau sebuah kejadian di masa lampau. Nah, contohnya jaral kalbu. Artinya anjing itu telah berlari. Jadi menunjukkan kata lampau. Waqafar rajulu. Laki-laki itu telah berdiri. Dha'al kitabu. Buku itu telah hilang. Daqqatis sa'atu. Jam itu telah berbunyi. Ja'atil bintu. Anak perempuan itu telah datang. Badatid dajjajatu. Ayam itu telah bertelur. Nah, jadi fi'il madhi adalah fi'il atau kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Kemudian fi'il yang kedua yaitu al-fi'lul mudhari', yaitu kata kerja yang menunjukkan masa sekarang atau yang akan datang. Nah, di sini disebutkan kaidahnya, yaitu pengertian fi'il mudhari', kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadiri awil mustaqbal. Fi'il mudhari' adalah setiap fi'il yang menunjukkan terjadinya sebuah pekerjaan atau kejadian di masa sekarang atau yang akan datang. Wala budda an yakuna mabdu'an biharfin min ahrufil mudhara'ah. Dan fi'il tersebut harus didahului dengan salah satu dari 4 huruf mudhari, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Contohnya aghsilu yadayya.
Aku mencuci tanganku. Atau aku sedang mencuci tanganku. Nah, fi'il mudhari'nya ini dimulai dengan hamzah. Kemudian nal'abu bil qurrati. Kami bermain bola. Nah, fi'il mudhari' yang diawali dengan huruf nun. Ya, yang artinya kami. Kemudian yanbahul kalbu. Anjing itu menggonggong. Yanbahu adalah fi'il mudhari' yang artinya menggonggong, diawali dengan huruf ya. Ta'kul bintu, anak perempuan itu sedang makan. Fi'il mudhari' ta'kulu, ya, diawali dengan huruf ta. Nah, kemudian satu lagi yaitu fi'il amr atau kata kerja perintah adalah pengertiannya kullu fi'lin yutlabu bihi husulu syai'in fi zamanil mustaqbal. Fi'il amr adalah setiap fi'il yang menuntut terjadinya sesuatu atau baik pekerjaan ataupun kejadian di masa yang akan datang. Artinya kata perintah. Contohnya, il'ab bil qurati. Bermain bola lah. At'im qittaka. Berilah makan kucingmu. Nadhif thiyabaka. Bersihkanlah bajumu. Nam mubakkira. Nam mubakkira. Tidurlah segera. Tamahal fis sayri. Pelan-pelanlah dalam berjalan. Ajid madghat ta'ami. Rasakanlah makanan. Nah, ini adalah pembagian fi'il berdasarkan waktunya. Fi'il madhi yaitu masa lampau, fi'il mudhari masa yang akan datang atau sekarang, fi'il amr yaitu kata perintah. Lalu kita juga telah mempelajari al-fa'il. Apa itu al-fa'il? Jika dalam bahasa Indonesia kita pernah mempelajari kata kerja, kata benda, kata keterangan, ya, atau dalam susunannya SPOK, atau juga pernah belajar SPOK subjek, predikat, dan objek. Nah, al-fa'il ini adalah pelaku atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan subjek. Pengertiannya apa? Yaitu al-fa'ilu ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Fa'il adalah isim marfu' yang didahului oleh fi'il dan menunjukkan pelaku pekerjaan. Nah, namun sebelum lebih lanjut, telah dijelaskan pula di semester sebelumnya tentang i'rab. I'rab itu adalah akhir harokat kalimat dalam bahasa Arab. Ya, ada 4. Marfu', rafa' atau marfu', harokatnya adalah dhammah, nasbun, atau mansub, harokat akhirnya adalah fathah. Kemudian majrur atau jar, harokat akhirnya adalah kasrah. Kemudian majzum atau jazm, harokat akhirnya adalah sukun. Jadi akhir harokat atau i'rab dalam bahasa Arab itu tidak akan keluar dari 4 ini. Marfu', mansub, majrur, dan majzum. Marfu' dhammah, kemudian mansub fathah, majzum kasrah, majzum sukun, dan majrur kasrah. Nah, al-fa'il ini adalah isim. Berarti kalau isim berarti insan, hayawan, nabat, jaman, atau ayu syai'in akhar. Marfu'un. Kalau marfu' berarti harokatnya pasti dhammah. Taqaddamahu fi'lun. Didahului oleh fi'il. Nah, jadi kalau misalkan ada fa'il dulu, itu bukan fa'il. Wadalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la, dan menunjukkan pelaku pekerjaan. Kita lihat contohnya di sini. Qaral usfuru. Ya. Artinya burung itu terbang. Qara ini adalah fi'il. Al-usfuru ini adalah fa'il. Mengapa fa'il? Pertama, karena dia ismun. Ya, karena dia ismun, yaitu menunjukkan nama hewan. Kemudian kenapa dia juga fi'il? Yaitu marfu'un, karena dia i'rabnya adalah marfu'. Kemudian taqaddamahu fi'lun, didahului oleh fi'il yaitu qara, fi'il madhi. Ya. Wadalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la, dan menunjukkan pelaku pekerjaan. Yaitu yang melakukan terbang ini siapa? Yaitu al-usfuru. Sehingga al-usfuru di sini posisinya sebagai fa'il. Yaitu dia isim, ya, karena menunjukkan nama hewan, kemudian dia i'rabnya marfu' berharakat dhammah, kemudian didahului oleh fi'il, ya, yaitu qara, dan menunjukkan
pelaku pekerjaan yang di sini adalah terbang. Itu ya. Kemudian kita juga telah mempelajari al-maf'ulu bih. Ya, kalau maf'ulu bih ini dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan objek atau yang dikenai pekerjaan. Pengertiannya apa? Al-maf'ulu bihi ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Al-maf'ul bihi adalah isim. Kalau isim berarti insan, hayawan, nabat, jamad, ayu syai'in akhar. Mansubun tadi disebutkan, ya pasti kalau mansub berarti i'rabnya atau harakat akhirnya berarti dhammah. Waqa'a alaihi fi'lul fa'il yang menjadi objek pekerjaan. Kita langsung lihat contohnya. Nah, contoh nomor 1. Sadzat tilmidu al-habla. Artinya murid itu mengikat atau mengencangkan tali. Mana yang termasuk maf'ul bih dalam contoh ini? Yaitu al-habla. Mengapa? Pertama, al-habla yang artinya tali adalah isim yang termasuk jamadun. Ya, yang termasuk jamadun. Kemudian tadi apa pengertiannya? Mansubun. Lihat al-habla. Nah, mansub, harokatnya mansub yaitu fathah. Kemudian wadalla 'ala alladhi waqa'a 'alaihi fi'lul fa'il dan menunjukkan objek pekerjaan yaitu al-habla. Jadi yang ditali adalah al-habla sini ya. Jadi al-maf'ul bih dalam contoh ini adalah al-habla. Sedangkan fa'ilnya adalah at-tilmidhu dan fi'ilnya adalah syadza. Nah, jadi itulah fa'il dan maf'ul. Lalu apa perbedaan dan persamaan antara fa'il dan maf'ul? Kita lihat di sini ya. Ya, persamaannya yang pertama, anna kulla fa'ilin wa kulla maf'ulun bih ismun. Keduanya sama-sama isim. Jadi isim pasti fa'il atau maf'ul, ya. Fa'il atau maf'ul bih pasti sama-sama isim. Kalau enggak insan, hayawan, nabat, jamad atau ayu syai'in akhar. Kemudian yang kedua, annal fa'il huwa alladhi sadara anhu al-fi'il. Kalau fa'il itu fungsinya sebagai pelaku pekerjaan atau subjek. Sedangkan maf'ul bih, ya, annal maf'ul bih huwa alladhi waqa'a alaihi al-fi'lu. Sedangkan maf'ul bih adalah yang menjadi objek pekerjaan. Ya. Kemudian nomor 4, perbedaan antara fa'il dan maf'ul, annal fa'il akhiru marfu'un. Fa'il itu pasti harakatnya atau i'rabnya adalah marfu' atau dhammah. Yang kelima, annal maf'ul bi akhiruhu mansubun. Sedangkan maf'ul bi akhirnya atau i'rabnya adalah mansub atau fathah. Jadi inilah persamaan dan perbedaan antara fa'il dan maf'ul. Persamaannya fa'il dan maf'ul sama-sama isim. Perbedaannya kalau fa'il itu fungsinya sebagai pelaku pekerjaan atau subjek dan i'rabnya atau harokat akhirnya adalah marfu' yaitu dhammah, sedangkan maf'ul bih fungsinya adalah sebagai objek dan harokat akhirnya adalah mansub atau fathah. Kemudian di pelajaran sebelumnya kita juga telah mempelajari al-mubtada wal khabar. Apa ini maksud dengan mubtada wal khabar? Nah, jika kalian pernah mempelajari kalimat nominal, yaitu kalimat yang semuanya terdiri dari kata benda, maka akan bisa mempelajari pengertian mubtada khabar ini dengan cepat. Ya, kita lihat pengertiannya apa? Al-mubtada ismun marfu'un fi awal jumlah. Mubtada adalah isim marfu di awal kalimat. Ya, perhatikan mubtada isim. Kalau isim berarti insan, hayawan, nabat, jamad, au ayu syai'in akhar. Marfu, kalau marfu pasti dhammah fi awal jumlah, berada di kata di awal kalimat. Jadi kalau misalkan ada di akhir kalimat, di tengah-tengah kalimat, namanya bukan mubtada. Kemudian apa yang maksud dengan khabar? Al khabaru ismun marfu'un yukawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidah. Khabar itu pasti isim, insan, hayawan, nabat, jamad. Kemudian marfu pasti harakat akhirnya dhammah, yukawwinu ma'al mubtada yang tersusun bersama mubtada menjadi sebuah jumlah mufidah. Kita perhatikan contohnya di sini. At-tufahatu hulwatun. Artinya apel itu manis. Mana mubtada, mana khabar? Ya.
mubtadanya adalah at-tufahatu karena pertama dia isim, karena dia nabatun, pohon-pohonan atau tanaman, ya. Kemudian juga dia marfu'un, ya, harokatnya dhammah, ya. Kemudian juga fi awal jumlah, berada di awal kalimat, ya. Ada di at-tufahatu. Nah, sedangkan khulwatun yang artinya manis, nah ini adalah khobar karena pertama dia isim yang menunjukkan ayyu syai'in akhar, kemudian dia harokat akhirnya dhammah marfu' dan yukawwinu ma'al mubtada, dia ada bersama mubtada. Jadi at-tufahatu mubtada dan khulwatun adalah khobar. Nah, kemudian kita juga telah mempelajari jumlatul fi'liyah dan jumlah ismiyah, ya. Jumlah fi'liyah adalah kullu jumlatin tatarkabu min fi'lin wa fa'ilin tusamma jumlatan fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah setiap kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Jadi susunannya ingat, jumlah fi'liyah itu adalah fi'il baru fa'il. Contohnya lama'al barqu. Lama'a artinya bersinar, al-barqu artinya kilat, ya. Jadi lama'a sebagai fi'il, al-barqu sebagai fa'il, ya. Fa'il berarti di sini isim, kemudian marfu dan datang setelah fi'il. Itu jumlah fi'liyah. Jadi rumusnya kalau jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, itu saja namanya. Nah, jumlatul ismiyah itu adalah sama dengan mubtada wal khabar. Oleh karena itu, pengertiannya kullu jumlatin tatarakkabu min mubtada'in wa khabarin tusamma jumlatan ismiyah. Setiap kata atau setiap kalimat yang tersusun dari mubtada dan khabar disebut dengan jumlah ismiyah. Contoh, ad-daru wasi'atun. Ad-daru wasi'atun artinya rumah itu luas. Ad-daru mubtada karena dia isim, ya, jamad, kemudian marfu, ya, dhammah, dan fi awwal jumlah, ada di awal kalimat. Kemudian wasi'atun ini khabar karena dia isim, ya. Kemudian juga karena dia dhammah, kemudian marfu maksudnya, dan juga dia bersama mubtada sehingga menjadi jumlah ismiyah atau jumlah mufidah yang ismiyah. Ya, demikian murajaah nahwu pada hari ini, mudah-mudahan bisa difahami dan menjadi murajaah untuk pertemuan berikutnya insyaallah. Ya, meskipun agak panjang, mudah-mudahan menjadi murajaah yang baik. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.